suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid dan menemukan tali yang terpasang antara dua tiang. Kemudian beliau bersabda, "Tali apakah ini?" kata Rasulullah. Maka sahabat menjawab, "Itu ya Rasulullah, Zainab yang memasangnya." Supaya apa? Supaya kalau nanti dia ngantuk dalam sholatnya, dia bisa berpegangan gitu Bapak Ibu. Semangatnya orang dahulu Bapak Ibu ya, ngantuk, dia sengaja pasang tali supaya nanti ketika dia ngantuk dia berpegangan. Apa kata Rasulullah? Lepaskan tali ini, jangan. Kalau kalian ngantuk, tidur. Jangan dipaksakan. Ya, ini hadisnya nyambung dengan pekan kemarin yang kita bahas. Kalau beribadah jangan berlebihan. Kalau sudah ngantuk, silakan tidur dulu. Nanti kalau bangun baru sholat. Itu. Lalu yang kedua, jika salah seorang dari kalian ngantuk dalam ketika sedang sholat, hendaklah ia tidur sehingga rasa kantuknya hilang. Sama ya, nyambung dengan hadis yang tadi. Kenapa kita dilarang untuk meneruskan sholat, melanjutkan sholat kita? Dikhawatirkannya kalau sudah ngantuk berat nih, ngantuk pisan. Tadinya dia ingin berdoa supaya dia diampuni. Justru kata-katanya kan dari ngawur jadinya, akhirnya mencela dirinya sendiri. Oleh karenanya, pertama, jangan berlebih-lebihan dalam beribadah. Termasuk kalau ngantuk berat, silahkan tidur. Tidur saja gue. Yang terakhir, ketika Salman bertamu, pergi datang ke rumah Abu Darda, ternyata di sana terlihat Ummu Darda, istrinya lah ya. Lalu bertanya Salman ini kepada Ummu Darda, "Apa yang terjadi denganmu?" kata Salman. Apa kata istri Abu Darda? Istri Abu Darda mengatakan, "Saudaramu Abu Darda sudah tidak ingat dunia, sudah tidak memperdulikan dunia." Kenapa? Pada saat itu ketika Salman bertanya, bajunya Ummu Darda ini lusuh, jelek lah bahasa kita Bapak. Makanya Salman bertanya, "Ada apa denganmu?" Lalu dijawablah, "Itu saudaramu sudah tidak peduli dengan dunia." Lalu kemudian disuguhilah Salman ini oleh Abu Darda makanan. "Silahkan dimakan," kata Abu Darda. Lalu kemudian kata Salman, "Saya nggak mau makan." "Ayo bareng makan," kata Salman. Lalu Abu Darda mengatakan, "Oh, saya nggak makan, saya sedang berpuasa." "Lagi berpuasa," kata Abu Darda. "Saya nggak mau makan sampai engkau makan," kata Salman. Akhirnya apa? Abu Darda ikut makan bersama Salman. Terus pas malamnya Salman nginep di rumahnya Abu Darda. Ketika nginep, pas sudah malam, sudah sholat Isya, Abu Darda sholat. Mau sholat ketika dia takbir, mau ngapain kata Salman? "Sholat," kata Abu Darda. "Tidur," kata Salman. Diperintahkan Abu Darda untuk tidur. Maka tidurlah Abu Darda. Ngeyer lagi Abu Darda, Bapak Ibu, mau sholat lagi, tidur kata Salman. Akhirnya tidurlah Abu Darda dan Salman. Lalu kemudian di pertengahan malam itu barulah mereka bangun. Dibangunkan Abu Darda. "Sekarang saatnya kita boleh sholat," kata Salman. Lalu sholatlah mereka berdua. Tidak terima Abu Darda Bapak Ibu. Dia puasa disuruh berbuka, dia mau sholat disuruh tidur. Abu Darda nggak terima. Dilaporkanlah kejadian ini kepada Rasulullah. Yang niatnya Abu Darda ini Rasulullah pasti ngebela dia. Tapi faktanya Rasulullah membela Salman. Apa kata Rasulullah? "Dengarkan Abu Darda, sesungguhnya saudaramu ini Salman yang benar." Apa berarti maksudnya ini? Karena Tuhan kita ini mempunyai hak atas kita. Kita ya punya kewajiban ya. Kita juga punya kewajiban untuk taat kepada suami. Suami juga punya hak terhadap kita. Anak-anak punya hak terhadap kita. Dan yang lainnya juga punya hak Bapak Ibu ya. Jadi jangan melulu fokus karena ibadah, nggak bisa. Jadi Islam Bapak Ibu tidak menyuruh kita untuk ibadah terus, tidak. Apalagi sebaliknya lebih bahaya lagi, dunia terus tidak.
pertengahan Islam, syariat Nabi Muhammad pertengahan, Bapak Ibu. Jadi di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa semua atau Rob kita ini punya hak atas kita. Nah, kesalahannya apa di kita? Ibu-ibu banyak misalkannya rajin ngaji setiap hari, rajin ngaji, tapi tidak mempersiapkan makanan untuk suami. Salah, salah. Rajin ngaji, anaknya yang kecil ditelantarkan begitu saja, udah ingus-ingusan lah, kakinya udah nggak jelas ya, nggak mandi. Tapi ibunya masya Allah rajin dandan, pergi berangkat ngaji, tapi anak ditelantarkan. Suami tidak dipersiapkan makanannya. Ini yang termasuk orang yang sudah tertipu dengan tipu daya iblis. Salah ya Pak Ibu ya. Ibu rajin ngaji boleh, tapi lihat dulu kewajiban ibu kepada suami. Nah, gitu ya. Bapak silakan bekerja, tapi lihat dulu kewajibannya kepada Allah. Jangan sampai bekerja tapi lupa sholat. Kerja terus tapi lupa sedekah. Kerja terus tapi lupa tetangga kiri kanan. Itu tidak baik ya. Nah, ini hadis menunjukkan bahwa kita tidak boleh fokus karena ibadah terus. Lanjut Ibu Meti. Nah, Ibu pernah dengar nama seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ya, Amr bin As ya. Kita sudah masyhur ya beliau. Nah, hadis ini menjelaskan kisah dia. Apa kata Amr bin As? Demi Allah, sungguh aku akan selalu berpuasa pada siang hari dan sholat sepanjang malam selama hidupku. Lalu kemudian dia juga setiap malam mengkhatamkan Quran, Bapak Ibu. Khatam Quran. Ini kapan tidurnya ya? Setiap malam hafal khatam Quran. Apakah Rasulullah menyetujui, menyanjung dia? Tidak. Justru Rasulullah mengatakan kepada dia, apakah kamu yang mengatakan demikian? Betul wahai Rasulullah, aku yang mengatakan demikian. Aku mau berpuasa sepanjang hari, mau sholat sepanjang malam katanya. Apa kata Rasulullah? Demi Allah kamu tidak akan sanggup melakukan hal demikian. Saya sanggup Rasulullah. Kalau buka puasa sepanjang hari sanggup, saya sanggup Rasulullah. Puasalah 3 hari dalam 1 bulan, kata Rasulullah. Saya sanggup lebih dari itu Rasulullah, kata Amr bin As. Lalu kemudian kata Rasulullah, kalau begitu puasa 1 hari, sehari berbuka, sehari puasa. Saya sanggup itu hai Rasulullah, kata Amr bin As. Diulang lagi oleh Rasulullah, berpuasalah 1 hari, berbuka 1 hari. Karena puasa yang saya sebutkan ini adalah puasa yang terbaik, kata Rasulullah. Saya sanggup, kata Amr bin As. Diulangi lagi oleh Rasulullah dengan jawaban yang sama. Kamu yang setiap malam ini, kata Rasulullah, setiap malam khatam Quran, iya. Nggak sanggup, nantinya nggak sanggup, kata Rasulullah. Khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Saya sanggup Rasulullah, katanya coba. Khatam Al-Quran, kata Rasulullah, seminggu sekali. Saya sanggup, kata Salman teh. Nggak sanggup, kata Rasulullah. Akhirnya dilakukan, kata Amr bin As ya, dilakukan terus menerus sampai dia tua. Apa katanya setelah dia tua? Dia menyesal melakukan ibadah tersebut. Sekiranya aku meminta keringanan kepada Rasulullah, itulah yang terbaik buatku. Sahabat mah, alhamdulillah ya, dia mampu. Jadi kita sekarang, waduh, sholat berjamaah aja repot Bapak Ibu ya. Khatam Quran aja sekali setahun kita mah ya. Sekali setahun sekali. Kapan itu? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan baru kita khatam. Ini mah Masya Allah sahabat. Yang pada intinya adalah tidak boleh berlebihan dalam melakukan ibadah. Kenapa? Karena ibu punya hak, suami ibu punya hak, anak-anak ibu juga punya hak, Allah juga punya hak atas diri kita. Jadi semuanya dibagi-bagi. Itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Bila kita lanjut silakan Ibu Oo.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Lalu kemudian ketika Abu Bakar menanyakan keadaannya, "Bagaimana kabarmu wahai Hanzalah?" Apa kata dia? "Sesungguhnya aku telah berbuat munafik." Kenapa demikian? Kata Abu Bakar. Dia menjawab, ketika Rasulullah menjelaskan kepadaku tentang surga, tentang neraka, seakan-akan surga dan neraka itu di depan mataku, katanya. Tetapi ketika Rasulullah sudah selesai bercerita demikian, aku justru bercanda dengan istri, dengan keluargaku, tertawa-tertawa, kata Hanzalah. Apa kata Abu Bakar? Sama, saya juga demikian, kata Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar mengatakan demikian? Ketika Rasulullah menjelaskan tentang surga neraka, seakan-akan di depan mata mereka. Ketika sudah selesai Rasulullah menjelaskan demikian, dan mereka kumpul dengan keluarga mereka, mereka bercanda, mereka tertawa, dan melakukan hal yang lain. Dengan hal ini saja, mereka mengatakan diri mereka munafik, Bapak Ibu. Gimana dengan kita? Kita maya, Masya Allah, ngaji enggak, biasa-biasa aja, menganggap dirinya paling baik. Ngegibah setiap hari, merasa diri paling baik. Punya harta sedikit saja ya, cuma beberapa ratus juta misal, merendahkan saudara, merasa paling baik. Ini masa sahabat, dia jauh dari Rasulullah saja, lalu kemudian dia bercengkrama dengan keluarga mereka. Apa kata mereka? Dia telah berbuat munafik. Tapi apa kata Rasulullah ketika mereka melapor kepada Rasulullah? Ada apa dengan kalian? Kata Rasulullah. Kata Abu Bakar, Hanzalah sudah berbuat munafik, wahai Rasulullah. Diceritakanlah tentang yang tadi. Apa kata Rasulullah? Seandainya kalian tetap sebagaimana keadaan kalian di hadapanku ini, niscaya para malaikat akan berjabat tangan dengan kalian di tempat tidur kalian dan di jalan-jalan. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah wahai Hanzalah, itu hanya sesaat. Beliau mengulanginya berapa kali? 3 kali. Apa artinya? Ya, sesekali kita harus bersama keluarga. Sesekali, kalau zaman sekarang Maya, sesekali refreshing bersama keluarga. Itu maksudnya. Bukan ibadah-ibadah terus, bukan sholat-sholat terus menerus, bukan puasa terus menerus, bukan. Itu maksud Rasulullah ya, hanya sesaat. Beliau mengulanginya 3 kali. Sebab apa? Kita sebagai manusia ini butuh refreshing. Tidak melulu kita ngaji setiap hari, gak bisa. Khotam Al-Quran setiap malam repot Bapak Ibu. Kita nggak memenuhi hak anak kita nanti, tidak memenuhi hak suami, tidak memenuhi hak istri, berabe nanti di akhirat. Mengatasnamakan ibadah, tapi caranya salah. Nah itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan Ibu Yaya dibaca. Saya tanya Bapak Ibu ya, boleh nggak kita bernazar? Boleh. Ada nggak nazar yang diharamkan? Ada. Ini contohnya hadis ini. Contoh nih Ibu ya. Ibu misalkan keterima bekerja dan gajinya itu sebulan 100 juta. Mudah-mudahan ya, sebulan 100 juta. Lalu kemudian ibu berkata, kalau saya keterima di pekerjaan ini yang gajinya 100 juta sebulan, saya akan bernazar untuk berpuasa selama 3 hari dalam sebulan, misal Pak Ibu ya. Boleh nggak demikian? Boleh ya. Bulan ini doang misalkan ibu puasa 3 hari. Saya bernazar kalau saya lulus, kalau saya keterima boleh. Ini nazar yang diperbolehkan. Lalu kemudian contoh yang kedua. Kalau saya lulus, misalkan kata ibu ya, di pekerjaan ini yang gajinya 100 juta sebulan, saya akan bernazar mentraktir kalian. Saya akan belikan nanti minum-minuman keras. Saya akan kita akan kumpul nanti di diskotik misalnya. Itu nazarnya. Boleh nggak bernazar seperti ini? Tidak boleh, haram Bapak Ibu. Ya, jangan bernazar demikian. Nah, makanya mudah-mudahan kita minta kepada Allah, Allah berikan kita kekuatan ya untuk senantiasa menjaga amal kita. Silakan Ibu Tuti 2 hadis berarti ya.
wahai Abdullah, janganlah kamu seperti fulan dan si fulan. Ini sebenarnya adabnya, bagus sekali adab Rasulullah. Nah, ada adabnya ternyata ya, Rasulullah tidak menyebut langsung nama mereka. Kenapa kira-kira? Bisa jadi dia sudah bertaubat dari apa yang dia lakukan. Nah, misalkannya sekarang ini kita selalu nyebut nama orang, oh si bapak ini mau dulunya suka mabuk, nggak pernah sholat, dia suka gini, suka begini. Bisa jadi pada saat ketika kita membicarakan dia itu, dia sudah insaf Bapak Ibu, dia sudah bertobat, dia sudah sholat, dia meninggalkan kemaksiatan, dia sudah tidak mabok-mabok lagi, bisa jadi. Maka salah satu adab yang baik adalah tidak menyebut nama. Tapi bagaimana kalau di media sosial misal ada yang mengutarakan subhat-subhat, itu beda lagi babnya Bapak Ibu ya, ada ilahnya. Orang mengatakan misalkannya bertentangan dengan syariat Nabi, dia katakan gak apa-apa sebut saja namanya, karena ini kan di media sosial ya, untuk menjaga mudarat yang lebih besar, maka silahkan sebut saja namanya supaya orang-orang itu tidak berguru kepada dia. Itu tujuannya Bapak Ibu. Nah, hadis ini ya jadi bantahan buat saudara-saudara kita yang membuat perkara-perkara baru dalam ibadah. Karena Rasulullah mengatakan apa? Ketika aku mencegah kalian untuk berbuat sesuatu, nggak usah dipertanyakan gimana-gimananya. Kenapa? Banyak bertanya ini menyebabkan orang terjerumus ke dalam kebinasaan. Kalau aku perintahkan kalian terhadap sesuatu, lakukan, kata Rasulullah. Kalau aku larang kalian untuk melakukan sesuatu, tinggalkan. Selesai Bapak Ibu. Agama ini sungguh mudah. Yang membuatnya sulit siapa? Kita yang membuatnya sulit. Siapa yang mengatakan bid'ah Bapak Ibu? Rasulullah kan? Tapi kenapa sekarang jadi panas telinganya kalau kita misalkan mengatakan itu bid'ah? Banyak kan orang-orang nggak usah bilang bid'ah, karena itu memecah belah umat. Berarti Rasulullah memecah belah berarti. Rasulullah sendiri yang mengatakan jauhi perkara bid'ah, jauhi perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama, perkara agama jauhi, kata Rasulullah. Rasulullah sendiri yang mengatakan itu bid'ah. Segala sesuatu yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Dan ini kita akan bahas pekan depan ya, karena waktunya sudah habis ini. Tadi tandain ya.